Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyebab vertigo ya, penyakitnya, yaitu BPPV ya. Simak. Apa sih BPPV itu? Jadi BPPV itu adalah singkatan ya dari benign paroxysmal positioning vertigo. Jadi ini vertigonya disebabkan oleh kelainan cairan di dalam telinga dalam ya. Jadi biasanya dipicu oleh gerakan yang mendadak ya, bisa menoleh secara tiba-tiba, mendongak ataupun apa aja ya bisa. Nah, apa sih penyebab dari BPPV ini ya, kelainan ini? Jadi di telinga bagian dalam itu ada sebuah cairan ya. Cairannya itu bisa mengirim sinyal ke otak ya. Bila kita menoleh atau gelengkan kepala gini, biasanya cairan itu akan berat sebelah ya. Nah, si cairan ini tuh mengirim sinyal ke otak supaya tidak jatuh ya, tetap seimbang. Nah, kalau misalnya ada gerakan tiba-tiba, nah ada kristal namanya otokonia. Nah, si kristal ini tuh bisa lepas ya dari posisinya ke cairan tersebut ya. Nah, nanti si cairannya ini bisa lebih sensitif ya. Kalau gerak sedikit dia malah bisa jadi vertigo. Nah, lepasnya si kristal ini banyak pemicunya ya. Yang pertama bisa keturunan ya. Jadi kalau misalnya punya ayah, punya orang tua yang punya kristal yang cepat lepas, itu bisa kita juga kena ya. Yang kedua, cedera kepala karena benturan di kepala itu juga bisa lepas dan bisa menyebabkan vertigo. Yang ketiga itu ada gangguan saraf telinga ya, bisa neuritis vestibular ya, ataupun penyakit Meniere. Untuk tahu penyakit Meniere bisa dilihat di video ini ya. Yang keempat itu bisa juga dari migrain. Migrain juga bisa menyebabkan BPPV ini ya, atau penyakit sakit kepala berat sebelah itu ya. Itu juga bisa dilihat kalau mau lebih tahu di video itu. Yang kelima ada gangguan pembuluh darah di telinga ataupun di otak. Jadi pembuluh darahnya itu ada kelainan, itu juga bisa menyebabkan BPPV. Nah, apa sih ciri-cirinya atau gejalanya? Biasanya vertigo dulu ya, atau pusing berputar. Itu bisa ringan, bisa juga berat, bisa 1 menit ataupun 1 detik ya, cuma sebentar. Terus bisa juga ada pusing kayak melayang gitu ya, kayak hanyut gitu ya. Itu juga bisa ya. Yang ketiga ada mual dan muntah. Jadi setelah vertigo ada mual muntah juga. Terus hilang keseimbangan, bisa jatuh tiba-tiba ya. Penglihatannya kabur, terus gerakan mata juga tidak terkendali ya, seperti ada nistagmus. Dan ini bersifat biasanya vertigonya itu hilang timbul ya. Nah, gimana cara mengatasinya ya? Biasanya yang pertama itu ada manuver apply ya. Jadi manuver apply itu beberapa gerakan ya, untuk mengembalikan atau mengeluarkan si kristal dari cairan tersebut ya, supaya ke posisi semula lagi ya. Nah, salah satu gerakannya itu kayak duduk di tempat tidur dengan kaki lurus, lalu miringkan kepala 45 derajat ya, kayak gini. Bisa duduk ya, miringkan kepala ke yang vertigonya ya, bisa ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, bisa meletakkan bantal ya di punggung bagian atas, lalu berbaring. Jadi si posisi kepalanya agak menengadah gini ya, dan itu agak dimiringin 45 derajat ke sisi yang vertigonya. Yang ketiga, bisa juga dibalik ya, tadi ke yang vertigo ke yang nggak vertigo itu, tapi posisinya masih sama. Yang keempat, hadapkan si seluruh bagian tubuh itu ke bagian yang vertigo tadi ya. Dilakukan itu sekitar 1 menitan ya, atau sampai pusingnya mereda. Nah, setelah gerakan-gerakan tersebut kita berbaring dan si bantalnya agak ditinggiin ya, supaya si kristalnya itu bisa ke posisi semula. Ada juga itu yang kedua, itu bisa dengan obat-obatan. Nah, biasanya untuk mual itu, mual dan muntahnya, karena gejalanya ada mual muntah, biasanya dikasih anti mual ya, seperti domperidon atau gaon dan sentron. Yang kedua, untuk peredap vertigonya atau pusing berputarnya bisa dengan cinnarizin dan beta histin. Yang ketiga, dikasih obat penenang ya,
benzodiazepin supaya bisa tidur enak dan tidak gelisah. Yang ketiga, jika semuanya tidak bisa, biasanya dilakukan operasi ya. Jadi si tulang telinga belakangnya atau mastoidnya itu dibor dan diperbaiki saluran cairan telinga bagian dalamnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang BPPV ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.